Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi bangun ruang sisi lengkung. Hari ini kita membahas tentang kerucut. Sebelum masuk materi tentang kerucut, sebaiknya kita mengulang lagi, memahami dulu, yaitu tentang volume tabung yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bahwa volume tabung kita ibaratkan sebagai lingkaran-lingkaran yang ditumpuk. Jadi volumenya adalah luas lingkaran dikalikan tingginya, seperti pada CD yang digambarkan Bu Guru ya. Jadi lingkaran luasnya kan PR kuadrat, kemudian dia mempunyai tinggi T, maka kita kalikan PR kuadrat T. Kemudian syarat yang kedua adalah luas juring lingkaran. Jadi ini andaikan ada lingkaran, kemudian Bu Guru punya juringnya, juring A, O, B dengan jari-jari R dan sudut pusatnya alfa, maka kita bisa hitung luas juring lingkarannya adalah luas AOB sama dengan alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi ini nanti akan kita gunakan dalam materi kerucut. Kita kembali ke contoh, kemarin juga sudah kita lihat contoh dari tabung, itu ada tong, kaleng, kemudian ada kerucut itu misalnya topi ulang tahun, cone, ataupun caping. Kemudian untuk bola, misalnya bola bumi dan kelereng. Nah, sekarang kita akan lihat tentang jaring-jaring kerucut. Sebenarnya kerucut itu kalau kita lihat itu ada alas ya yang berbentuk lingkaran. Meskipun beberapa kerucut, misalnya contoh topi ulang tahun itu alasnya tidak ada, tetapi itu terlihat bahwa itu bentuknya lingkaran ya, lingkaran yang di pinggirnya itu. Jadi kalau topi ulang tahun itu, ya ini kelihatan kalau dia dalam kerucut itu lingkaran, meskipun di sini kosong ya. Kemudian kita lihat kerucut itu yang sisi atasnya, misalnya kita potong seperti sebagaimana pada garis merah, maka kita akan punya sebuah juring lingkaran. Jadi ketika potongan tadi dibuka, kita punya juring lingkaran, kemudian ada lingkaran alasnya. Jadi di sini merupakan jaring-jaring kerucut ya. Bentuknya adalah juring lingkaran dan sebuah lingkaran alas. Nah, bagaimana menghitung luas permukaan kerucut? Nah, karena tadi kita punya kerucut misalnya berjari-jari R, kemudian kita mempunyai segitiga di sini adalah segitiga antara garis pelukis dengan tinggi dan R. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini kerucut yang sudah dipotong tadi akan membentuk sebuah juring besar lingkaran yang di sini potongannya ini merupakan garis pelukis ya. Potongan tadi kan di sini ya, misalnya di depan ini sama saja dengan potongan yang di sebelah kiri di sini, atau setelah dibuka itu menjadi garis pelukis itu di sebelah sini, di potongannya itu. Kemudian ada lingkaran alas yang berjari-jari R. Nah, ini kalau segitiganya kita ambil ke bawah, ini ada R, jari-jari, S atau garis pelukis, dan T. Di mana RST ini tegak lurus. Nah, ini bola-bola ini menggambarkan bahwa panjangnya sama dari antara alas kerucut dengan busur pada juring dan juga keliling lingkaran ini sama panjang, ya kan? Karena tadi hasil pemotongan. Nah, kemudian sehingga keliling lingkaran alas itu kita hitung sebagai 2 PR. Ya, kemudian kita akan mencari bagaimana luas juring atau luas selimut kerucut. Nah, di sini kan alas kerucut sudah tahu luasnya PR kuadrat ya. Untuk luas permukaan kerucut itu berarti terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat,
Kemudian juringnya di sini ada AOB. Nah, dengan jari-jari AO. Jari-jari AO ini adalah garis pelukis pada pada selimut kerucut atau pada kerucutnya. Dan keliling atau panjang AB ini adalah 2 PR. Panjang AB sama dengan keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Jadi O adalah titik pusat lingkaran besar, kemudian juring, luas atau selimut kerucut, AO, OB itu sama dengan jari-jari lingkaran besar, AB itu panjang busur lingkaran besar sama dengan keliling alas sama dengan 2 PR. Maka kita akan punya panjang busur yang 2 PR ini tadi itu sama dengan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran besar. Keliling lingkaran besar, yang besar semuanya. Kemudian, berarti alfa per 360 itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran besar. Nah, sekarang kalau luas juringnya itu alfa per 360 kali luas lingkaran besar. Kalau panjang busur tadi keliling lingkaran besar, kalau luas juring itu luas lingkaran besar. Nah, alfa per 360 derajatnya adalah luas juring dibagi luas lingkaran besar. Nah, di sini berarti kita punya dua persamaan yang nilainya sama, yaitu alfa per 360 derajat. Nah, sekarang kita samakan. Luas juring per luas lingkaran besar sama dengan panjang busur per keliling lingkaran besar. Luas juring ini adalah luas selimut kerucut, ya. Sama dengan luas juring itu panjang busur per keliling lingkaran besar kali luas lingkaran besar. Ini pindah ke kanan jadi perkalian. Sehingga kita tadi sudah saya katakan bahwa luas juring itu adalah luas selimut kerucut, ya. Sehingga luas selimut kerucut itu sama dengan 2 PR karena panjang busur tadi, panjang busur besar itu kan sama saja dengan keliling lingkarannya. Berarti 2 PR per keliling lingkaran besar, karena lingkaran besar itu jari-jarinya S, maka keliling lingkaran besar itu 2 PS. Kali luas lingkaran besar adalah PS kuadrat. Sehingga kita bisa coret atau dibagi dengan bilangan yang sama. S-nya dicoret 1 sehingga tinggallah PRS. Jadi luas selimut kerucut adalah PRS. Oleh karena itu, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut, yaitu PR kuadrat ditambah PRS. Nah, ini kita sudah menemukan bagaimana luas permukaan kerucut secara keseluruhan, ya. Karena kerucut tadi terdiri dari 2 bagian, yaitu selimut dan luas alas. Maka luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut. Hasilnya PR kuadrat ditambah PRS. Kita lanjutkan tentang volume kerucut. Di sini kita sudah memahami tentang volume tabung, ya, luas alas kali tinggi kan gitu. Luas alasnya adalah luas lingkaran, jadi PR kuadrat kali T. Nah, sekarang kita akan lihat jika Bu Guru punya 3 buah kerucut dengan jari-jari sama dengan jari-jari tabung, tingginya sama dengan tinggi kerucut, maka ketika kita tuangkan isi kerucut ini ke dalam tabung, ternyata ketiga kerucut ini memenuhi sebuah tabung. Nah, jadi artinya apa? 3 volume kerucut yang tadi isi airnya kita masukkan ke dalam sebuah tabung dengan ukurannya yang mempunyai tinggi sama, kemudian jari-jari sama, maka kita bisa tahu bahwa 3 volume kerucut ini sama dengan volume sebuah tabung. Nah, jadi volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung, ya kan? Karena 3 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung, maka volume kerucutnya itu 1/3 volume tabung. Nah, padahal kita tahu volume tabung itu adalah PR kuadrat kali T, sehingga volume kerucut itu sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Nah, kita sudah temukan volume kerucut dengan percobaan menuangkan air dari 3 kerucut ke dalam sebuah tabung.
Oke, itu pembelajaran kita hari ini tentang kerucut. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.